Di sebelah selatan kota Yogyakarta, terdapat sebuah wilayah yang pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Mataram di masa lalu. Inilah Kota Gede. Tempat peradaban Kerajaan Mataram bermula. Lebih dari sekedar kecamatan, kota ini adalah saksi bisu sisa kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Kota Gede memiliki gang-gang kecil yang menyimpan banyak cerita sejarah. Di gang-gang kecil ini, waktu seolah terhenti, membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh cerita dan budaya. Agar tidak tersesat dan lebih memahami setiap makna yang terdapat di setiap sudut kota ini, wisatawan dapat menggunakan paket wisata Desa Jagalan. Tak hanya paket walking tour menyusuri tempat-tempat bersejarah, paket ini juga menawarkan banyak pengalaman langsung untuk wisatawan. Di kesempatan kali ini, kami, Zola, Aurel, Cinta, Nata, dan Putri, memilih untuk mengambil paket wisata telisih dengan destinasi Masjid Mataram, Makam Raja Mataram, Omah Indish, dan Omah Joglo UGM. Inilah perjalanan singkat menapaki sejarah di Kota Gede. Kota Tunai Bukit, Ekisma ini. Nama Jagalan sendiri bukan tanpa makna. Berasal dari kata Jagal Abilowo. Wilayah ini dulunya adalah pusat jagal atau penyembelihan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan kerajaan. Namun, jangan bayangkan tempat yang gersang. Jagalan adalah labirin kejayaan. Sejarah mencatat dahulu sangat sulit menemukan lahan kosong di sini karena banyaknya makam leluhur. Bahkan, ketika beberapa makam harus dipindahkan, banyak jasad yang ditemukan masih utuh. Sebuah kesaksian bisu tentang kesucian tanah ini. Saat melewati gang di sini, sempat muncul pertanyaan, mengapa gang-gang di Kota Gede begitu sempit dan berliku? Ternyata, ini bukan tanpa alasan. Faktor keamanan adalah kuncinya. Gang yang sempit dan berliku-liku melindungi para pengrajin emas, perak, hingga berlian yang bermukim di sini. Rumah-rumah di sini semua kompak menghadap ke arah selatan. Selain untuk sirkulasi udara agar tetap sejuk, ini adalah sebuah bentuk penghormatan dari para warga agar tidak membelakangi keraton yang berada di sisi utara. Di setiap depan rumah, beberapa memiliki rete-rete atau pagar hias, serta tadah alas, ruang terbuka untuk berinteraksi hangat dengan tetangga. Di rumah tradisional, terdapat ukiran pada bahu dangah atau pilar penyangganya. Semakin rumit dan banyak ukirannya, semakin tinggi status sosial pemiliknya. Di dalamnya, tata ruang Jawa yang sakral tetap terjaga, mulai dari sentong, ngandok, hingga pawon. Saat berjalan melewati gang labirin ini, tercium aroma yang sangat wangi dari Gang Soka. Ini bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan aroma yang sengaja dibuat para warga sebagai wujud tradisi. Aroma wangi dari dupa dan minyak-minyak untuk mengawetkan kayu rumah mereka. Jika kamu jeli, tiang listrik di gang ini ternyata beberapa masih menggunakan kayu. Jenis kayu yang sama untuk rel kereta api, yaitu kayu ulin yang legendaris kekuatannya. Masih di gang yang sama, jangan lewatkan pula sebuah bangunan megah milik Rudi Pesik. Bukan hanya sekedar penginapan, tetapi ini adalah museum yang menyimpan koleksi lintas negara, mulai dari barang-barang antik Thailand di lantai 2, hingga kereta kencana Pakubuwono 10 yang legendaris. Inilah Jagalan, tempat di mana setiap sudut gang dan bangunannya punya cerita untuk diceritakan. Gerbang-gerbang tinggi bernama Padurekso yang menyambut kami ketika memasuki kompleks masjid adalah saksi bisu saat akulturasi Hindu dan Islam menyatu dalam harmoni, batu, dan doa. Menariknya,
Benteng-benteng kokoh ini tidak menggunakan semen, melainkan putih telur sebagai perekat alaminya. Di bagian atas gerbang, terdapat sosok kolo yang berfungsi sebagai penolak bala sekaligus bentuk penanda waktu yang menjadi saksi ratusan tahun berdirinya Mataram. Ada pula simbol ukiran yang merupakan sengkalan atau penanda tahun yang hanya bisa dibaca oleh segelintir orang. Inilah Masjid Gede Mataram, titik nol peradaban Islam di Tanah Mataram yang dibangun pada abad ke-16. Sebuah tempat yang menjadi tonggak harmoni antara tradisi lama dan keyakinan yang baru. Di bagian atap masjid terdapat hiasan khusus berupa pusaka bodo dan ukiran daun kluih yang melambangkan sebuah harapan agar kehidupan masyarakat selalu luwih atau berkecukupan. Masjid ini merupakan perwujudan konsep catur gotro tunggal di mana masjid, pasar, alun-alun, dan keraton menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tanah ini dimiliki oleh dua kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Solo, sehingga menjadi daerah netral yang kaya akan sejarah perjanjian Giyanti. Halaman yang begitu teduh membawa ketenangan dari ratusan tahun lalu. Pohon-pohon tua yang masih berdiri sebagai bukti betapa tuanya tempat ini. Deretan 17 pohon sawo kecil melambangkan 17 rakaat sholat dalam sehari dengan filosofi sarwa becik atau serba bagus. Di sini juga tumbuh pohon nogosari yang sudah berusia hampir 500 tahun. Serta satu-satunya pohon mentau yang tersisa di kompleks ini. Pohon mentau yang menjadi asal-usul tanah Kota Gede yakni Alas Mentau. Di area sekitar masjid, terdapat parit atau kolam air yang disebut jagang. Tiang-tiang penyangga masjid adalah kayu-kayu kualitas terbaik dari hutan di daerah Wonogiri. Kayu-kayu ini sangat kokoh dan mampu bertahan selama ratusan tahun tanpa dimakan rayap. Di belakang masjid, terdapat makam Raja Mataram dan tokoh-tokoh penting di masa kerajaan Mataram, seperti Panembahan Senopati, Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan Ki Ageng Mangir. Karena kisahnya yang kompleks dengan kerajaan, posisi makam Ki Ageng Mangir pun cukup unik, yaitu separuh badannya berada di dalam benteng makam, sementara separuh yang lainnya berada di luar benteng makam. Untuk memasuki area makam, pengunjung diharuskan memakai pakaian adat Jawa sebagai sebuah bentuk penghormatan bagi para leluhur di tempat yang menjadi tonggak harmoni tradisi ini. Di kompleks ini juga terdapat sendang selirang atau yang sering disebut sebagai sendang badar. Inilah tempat yang dahulu menjadi area sakral bagi keluarga kerajaan. Terbagi menjadi dua bagian, sendang kakung untuk pria dan sendang putri untuk wanita. Bagi masyarakat setempat, air di sini dipercaya sebagai sumber panguripan atau sumber kehidupan yang membawakan berkah. Disinilah pula nasihat tentang kerendahan hati itu berada. Di dalam kolam yang dihuni lele putih. Sebuah pengingat bahwa setinggi apapun jabatan kita, di hadapan Sang Pencipta dan orang tua, kita tetaplah seorang le, anak kecil yang harus selalu rendah hati dan bersahaja. Tidak jauh dari area masjid dan makam, terdapat peradaban lain yang tidak kalah megah. Di antara rumah-rumah kayu pada zaman itu, terdirilah sebuah rumah putih yang mencolok. Penggabungan dua budaya yang bertolak belakang menghasilkan sebuah bangunan yang megah. Rumah ini pernah eksis di masa lalu dengan nama Rumah Pocong Sumi. Tetapi, di balik cerita mistisnya, rumah ini menyimpan sejarah dan fakta yang lebih menarik.
Rumah ini menjadi kediaman Dr. Andes Rashidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sekaligus Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir. Bangunan ini tetap teguh berdiri dengan keasliannya sejak tahun 1945 hingga sekarang. Bangunan ini hampir tidak ada renovasi pada struktur utamanya. Meskipun telah kosong selama hampir 80 tahun karena pengabdian beliau di luar negeri, aura kejayaannya masih tetap terasa sampai sekarang. Sebelum menjadi tokoh negara, keluarga beliau adalah saudagar kain mori yang sangat sukses. Rumah ini adalah saksi bisu transisi sejarah dari kejayaan ekonomi para saudagar perak dan kain di kota gede, hingga lahirnya tokoh-tokoh besar yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Lokasi berikutnya disebut sebagai Permata Jawa yang tersembunyi. Terletak di antara ganggang sempit jagalan yang begitu sunyi, berdiri sebuah bangunan yang benar-benar mempresentasikan rumah tradisional Jawa di tengah kehidupan modern. Sebuah laboratorium hidup untuk pelestarian arsitektur tradisional yang berhasil diselamatkan dari kehancuran 20 tahun silam. Inilah Omah Joglo UGM. Dulunya, disinilah perpaduan dua seni besar Yogyakarta bertemu. Bapak Parto Darsono adalah seorang maestro pengrajin perak yang telaten. Sementara sang istri mengabdikan jemarinya untuk menciptakan motif-motif batik yang indah. Rumah ini dulunya bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang kreatif di mana denting perak dan aroma malam batik menyatu setiap harinya. Disebut Omah Joglo UGM karena tempat ini dulunya sempat hancur karena gempa pada tahun 2006. Kemudian, Universitas Gadjah Mada membeli dan melakukan renovasi sebagai bentuk pelestarian. Halamannya begitu asri dan tenang. Lingkungan di sekitar sini adalah representasi dari Zen di Yogyakarta. Menelusuri kota gede lewat paket wisata telisi Desa Jagalan benar-benar membuka mata bahwa warisan sebesar ini ada di sekitar kita. Ganggang sempit, halaman masjid, arsitektur yang megah, hingga lingkungan yang begitu tenang akan begitu indah jika dilihat dan dirasakan secara langsung. Satu hari di kota gede, 1000 tahun cerita. Dari megahnya kerajaan Mataram hingga ketenangan di dalam labirin. Inilah bukti bahwa tradisi akan selalu punya tempat di tengah modernitas. Koto no Ibuki, Rekishino Ayumi.